Kalau dibilangin tidak begitu dong, Neng. Neng, nggak boleh cemberut begitu sama orang tua. Febri. Bapak juga begitu kan sama anak sendiri? Bohong sama teman-teman Febri. Febri nggak sakit, Bapak bilang sakit. Kalau Febri sakit beneran gimana? Febri, udah berapa kali Papa bilang kamu ngapain ngerjain kayak beginian? Ini sih urusan Bapak. Ini tuh pekerjaan perempuan, Pak. Bukan pekerjaan Bapak. Dulu Bapak melakukan ini semua karena Febri belum bisa mandiri kan? Belum bisa apa-apa karena Febri masih kecil. Tapi sekarang Febri udah dewasa. Febri ingin membantu Bapak. Febri masih kecil. Kalau Bapak terus memperlakukan Febri kayak gini, Febri lama-lama jadi manja. Nggak bisa urus keluarga. Kalau Bapak sayang sama Febri, tolong biarkan Febri jadi anak yang mandiri. Yang namanya mandiri itu, Pep, bukan berarti kamu nyetrika sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri, jemur sendiri, makan sendiri, bukan. Yang namanya mandiri itu kamu bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Bertanggung jawab terhadap masa depan kamu nanti. Masa depan kamu nanti itu bukan jadi pembantu di Arab, tapi jadi sarjana. Menjadi sarjana bukan berarti menyerahkan semua tugas Febri ke Bapak kan? Febri sayang sama Bapak. Febri nggak tega lihat Bapak capek. Febri juga ingin berbakti sama Bapak. Kalau Febri sayang sama Bapak, Febri nggak tega lihat Bapak capek, Febri pengen berbakti sama Bapak, kamu belajar yang benar. Belajar yang sungguh-sungguh. Kalau urusan kayak begini ya, tidak usah belajar. Nanti kamu juga bisa sendiri. Sekarang kamu belajar sana. Kalau dibilangin tidak begitu dong, Neng. Neng, nggak boleh cemberut begitu sama orang tua. Febri. Bapak juga begitu kan sama anak sendiri? Bohong sama teman-teman Febri. Febri nggak sakit, Bapak bilang sakit. Kalau Febri sakit beneran gimana? Katanya kita mau jenguk, tapi kok malah kesini sih? Teman-teman minta kita tunggu di sini biar kita bisa bareng ke rumah sakitnya. Edward, lama ya? Edward, itu apa ya? Gak tahu, Klau. Ward, kita teh jalan yuk. Kamu aja Klau duluan. Nanti Edward nyusul. Iya.
Nyiapin pesta pernikahan teh ternyata nggak mudah ya, A. Pusing juga. Apalagi kalau uangnya teh kurang. Dede cantik, kita jalanin aja apa yang ada, ya. Kalau kita pikirin, nanti bisa stres. Nanti kalau pas acara pernikahannya kita sakit gimana? Bisa berantakan semuanya. Iya, A. Mak, Mak udah bangun? Sebentar lagi maghrib. Lebih baik kamu pulang, nanti kemalaman. Iya, Mak. Dede cantik, Asobri pulang dulu ya. Iya, A. Hati-hati ya. Iya. Mari, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom, udah maafnya saya lupa ada kamu. Saya jadi nerusin nyetrika. Kum, kamu sekarang sama saya ya, Kum. Sering lupa. Kum, saya yang lupa, apa saya yang ingat ya, Kum? Sekarang kan rencananya kita mau ke Bogor. Saya yang lupa, Doi, kamu yang ingat. Seharusnya hari ini kita ke Bogor. Tapi besok sajanya sudah sore. Iya, Kum. Sudah mau maghrib. Saya pulang dulu ya, Kum. Iya, Doi. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam, Doi. Cuy, kalau besok kamu ke rumah, jangan lupa kamu bawa fotokopi KTP sama fotokopi kakaknya. Iya, Pak. Cuy, ini buat bayar cilok. Uyos, Mang. Nggak usah bayar. Ah, kamu kan dagang, nanti kamu rugi. Udah nggak usah, Mang. Nggak usah. Ah, itu nanon sok. Sudah, terima saja rezeki. Atur nuhun, Mang. Ya sudah, kalau begitu apa permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Nah, Cep, balik yuk. Siap, Bos. Yuk, Pak Supir. Jalan. Hati-hati, Kang. Coy, atur dulu ya. Kami. Yuk, Pak. Salam sama Mimin, sama Mak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Carilok, cilok di cilokan ye. Cilok cihuy 500-an. Assalamualaikum. Ya Allah, Ice Juice malah duduk-duduk di sini bukannya bantuin. Capek, Bi. Capek. Mana ada kerja yang nggak capek? Udah bantuin. Nih, bawa. Ini. Yun. Yun.
Aya naon, Ocat? Kok bilangnya begitu? Biasanya panggilnya Akang atau Bapak. Kita teh udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Manggil nama teh lebih enak kali, Ocat. Sama numpang mandi. Gak enak sama Pak Ustadz. Masa terus-terusan numpang di kamar mandi musola. Ya udah cepat, tapi jangan lama-lama ya, Cat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Koswara bilang teh dia akan menutup warungnya seminggu sebelum Lebaran. Jadi kita teh bisa Lebaran di rumah Cipicung ya Pak? Insya Allah. Nanti coba kita pikirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ronaldo. Wak, mau mulangin Ronaldo? Idannya kemana? Nggak tahu, Wak. Biasanya kalau sore dia udah ngambil Ronaldo di taman bermain. Biasanya. Jadi Idan tuh tiap hari nggak ngejagain Ronaldo. Dia gaji saya sama Dudung buat jagain Ronaldo. Hari ini teh giliran saya yang jagain Ronaldo. Kemana si Idan teh? Saya permisi dulu, Wak. Mohon. Ya udah. Terima kasih, Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Idan teh? Pasti bikin ulah lagi dia teh. Mungkin Idan teh sibuk ngurusin bisnisnya. Yang penting teh Ronaldo baik-baik aja. Ya ampun, In. Itu anaknya siapa ya? Saya lupa deh. Anaknya Pak Tatang, Bu Dokter. Biasanya sih Pak Asep yang jagain. Tapi Pak Asepnya kemana ya? Bapak-bapak yang lain juga nggak ada. Iya, pada nggak ada. Kamu gendong, Gi? Iya, Bu Dokter. Andra, ayo. Sama Bu Iin yuk. Yuk, main situ. Oh, sayang, pinter. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam, Pak. Lapor, Bu Dokter. Semua poster sudah ditempel. Apa ada lagi yang bisa dikerjakan, Bu Dokter? Boleh minta tolong anterin Andra ke rumahnya Pak Tatang? Bisa, Bu Dokter. Lebih baik diantar ke rumahnya Pak Asep aja, Bu Dokter. Pak Tatangnya kan lagi stres. Oh iya. Maaf, Pak. Boleh anterin Iin aja ke rumahnya Pak Asep? Siap, Bu Dokter. Kalau gitu, saya ambil kunci motor dulu ya, Bu Dokter. Iya, In. Ustadz, Saum mau bertanya. Tanya yang banyak. Terima kasih. Kenapa ya menikah di zaman dulu saya itu lebih banyak dijodohkan oleh orang tua? Sampai-sampai kita tidak tahu siapa perempuannya. Bentuk badan, mukanya, juga tidak tahu. Tapi alhamdulillah jarang yang bercerai. Tapi anak zaman sekarang mencari sendiri pasangannya, dilarang, malah mau berantem sama orang tuanya. Begitu menikah, belum sebulan, janur kuning juga belum kering. Aduh, sudah cekcok. Ujung-ujungnya teh bercerai, Ustaz. Kenapa itu teh? Karena cara pandang tentang pernikahan teh sudah beda. Kalau dulu pernikahan teh sakral. Pernikahan bukan cuma perjanjian dua manusia, tapi juga perjanjian dengan Allah. Kebahagiaan pernikahan tidak hanya dirasakan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua. Di zaman sekarang orang menikah hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia merasa bahagia dengan pernikahannya, maka pernikahannya akan terus. Kalau dia merasa tidak bahagia, dengan mudah dia akan memilih perceraian sebagai jalan keluarnya daripada harus mempertahankan rumah tangganya. Padahal perceraian itu perbuatan yang dibenci Allah meskipun halal.
Mau kemana Kusai? Mau ajan? Ajan? Iya, sudah masuk waktunya.